Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman semester 7 Institut Agama Islam Uluwiyah di kelas virtual penelitian tindakan kelas. Atau di dalam bahasa Inggris kita sebut dengan istilah Classroom Action Research. Seorang guru itu tidak akan bisa terlepas dengan yang namanya penelitian tindakan kelas. Karena penelitian ini identik dengan apa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Kenapa? Karena seorang guru pasti akan menghadapi masalah di dalam KBM. Entah itu terkait dengan motivasi peserta didik, atau terkait dengan hasil belajar peserta didik. Masalah-masalah yang muncul tersebut harus bisa diselesaikan, atau paling tidak ada upaya penyelesaian terhadap masalah. Salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah, saya ulangi lagi, salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah yaitu dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas, atau kita sering sebut dengan istilah PTK. Dan inilah yang akan kita bahas pada semester kali ini. Namun sebelum kita memulai mata kuliah PTK di semester ini, perlu kami sampaikan bahwa di kelas virtual ini yang selama 60 menit, kita akan bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama, sesi pengisian daftar hadir, ya. Jadi tetap sesi administrasi tetap kita pertimbangkan selain sesi akademik. Jadi sesi administrasi dan sesi akademik. Untuk yang 10 menit pertama, saya akan memberikan link daftar hadir online kepada teman-teman semua. Hanya waktu 10 menit. Sekali lagi hanya dalam waktu 10 menit. Selanjutnya, untuk menit yang selanjutnya yaitu menit ke-11 sampai 15 menit kemudian, jadi 10 menit pertama itu untuk daftar hadir, selanjutnya yang kedua 15 menit selanjutnya adalah penyampaian materi. Seperti yang saya sampaikan kali ini. Ini maksimal 15 menit lah, nggak banyak-banyak. Ya 15 menit saja, entah itu dalam bentuk video, entah itu dalam bentuk PDF, entah itu dalam bentuk kalimat yang akan saya jelaskan dalam Google Classroom. Yang jelas akan ada penyampaian materi selama 15 menit. Jadi sudah ada 25 menit yang digunakan. 10 tambah 5. Sudah ada 25 menit. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab selama 10 menit. Jadi absensi 10 menit, materi 15 menit, dan tanya jawab 10 menit. Jadi sudah ada 35 menit. Tanya jawab kurang lebih 10 menit. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka sesi tanya jawab ini akan dilanjutkan dengan sesi pemberian kuis atau pemberian soal terkait materi yang dijelaskan pada pertemuan tersebut. Jadi akan ada tugas-tugas atau akan ada soal-soal yang akan diberikan kepada para mahasiswa nanti. Jadi totalnya kisaran 60 menit selesai. Untuk untuk pengerjaan soal kisaran 25 menit, antara 20 menit sampai 25 menit. Baik, kembali ke kelas kita tentang penelitian tindakan kelas. Jadi fokus kita pada semester ini adalah membahas tentang penelitian tindakan kelas. Oh ya, ada lagi itu sistem penilaian pembelajaran kita. Ya, sistem penilaian pembelajaran dalam kelas penelitian tindakan kelas itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kehadiran, yang akan saya ambil dari daftar hadir online tadi.
Yang kedua, tugas harian, tugas mingguan. Nanti akan saya ambil dari pemberian soal harian yang saya berikan kepada teman-teman semua. Dan yang ketiga itu PTS, penilaian tengah semester. Dan yang keempat yaitu pas penilaian akhir semester. Dari 4 poin itulah kemudian kami akan memberikan nilai akhir kepada teman-teman mahasiswa. Baik, saya kira itu untuk pembukaan kelas kita PTK. Saya akan menjelaskan pada pertemuan kali ini menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Apa sih penelitian tindakan kelas itu? Dan apa saja yang kita bahas dalam semester ini sudah saya sampaikan di RPS. Jadi nanti bisa di-download sendiri RPS-nya nanti ya. Baik, kita lanjutkan ke materi PTK. Pengertian PTK. Pengkajian masalah situasional. PTK itu adalah pengkajian masalah situasional dan kontekstual pada perilaku seseorang atau sekelompok orang. Kita fokuskan pada sekelompok orang. Sekelompok orang di sini dalam arti satu kelas tertentu. Satu kelas saja, misalnya ngajar di MTS. Ya, ngajar di MTS, SMP, atau ngajar di SMA, SMK, atau Aliyah. Di situ ada kelas 7A, 7B, 7C. Nah, PTK ini hanya bisa dilakukan pada satu kelas saja, 7A saja misalnya, 7B saja misalnya, 7C saja misalnya. Jadi hanya satu kelompok kelas. Ini penelitian tindakan kelas, fokus ke sana. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Apalagi kalau itu penelitian eksperimen. Harus ada kontrol kelas, harus ada eksperimental kelas. Kelas kontrol dan kelas eksperimental. Nah, beda-beda lagi. Tapi kita fokus saja ke PTK. Nah, kalau PTK ini ya fokusnya ya ke sini. Sekelompok orang, dalam hal ini adalah satu kelas tertentu. Jadi tidak bisa kita melakukan PTK untuk kelas 7, tapi tidak jelas 7A, 7B, atau 7C. Kalau memang di situ ada kelas-kelas paralel. Kecuali kalau kelas 7-nya tidak ada kelas paralel, cuma satu kelas saja. Jadi sudah masuk kategori sekelompok kelas ini, ke sekelompok orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, PTK itu ya ada tindakan. Bukan hanya pengamatan, tapi juga ada tindakan. Tindakan untuk apa? Tindakan untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas. Nah, ini tindakannya. Tindakan untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas. Pasti ada tindakan, karena tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Gitulah. Dan yang ketiga, tindakan itu harus ditelaah, menelaah tindakan. Apa yang ditelaah? Yang ditelaah adalah dampak dari tindakan tersebut. Nah, PTK juga bisa dilakukan secara kolaboratif. Ada gurunya, terus ada pengamatnya sendiri. Cara berkolaborasi, gitu ya. Dan yang terakhir ada refleksi. Setelah dilakukan tindakan, kemudian dilakukan penelaahan, pengkajian, dilakukan dampaknya, itu semua kita sebut sebagai refleksi. Jadi secara garis besar, yang namanya PTK adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara ilmiah melalui tindakan ilmiah. Jadi sebuah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah di dalam KBM dan dipecahkan secara ilmiah dengan tindakan ilmiah. Nah, tindakan ilmiah itu yang kita sebut sebagai penelitian tindakan kelas. Nah, gitu. Ya. Selanjutnya, prinsip-prinsip PTK. Prinsip PTK itu tidak mengganggu komitmen belajar. Jadi include dalam kegiatan KBM, tidak akan mengganggu kegiatan KBM. Tidak perlu memecah kelas, tidak perlu membagi kelas, tidak perlu mengelompokkan kelas, ya sudah, masuk saja di dalam kelas. Karena ya, memang komitmennya PTK itu. Tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Tidak menuntut waktu khusus. Ya waktu mengajar saja itu dilakukan PTK, nggak masalah. Dan metodenya reliable, terpercaya. Karena ada stepnya, ada perencanaan, ada pengamatan, ada implementasi, ada refleksi, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ada siklusnya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang terakhir, prinsip PTK itu
tentang masalah guru. Nah, masalah guru itu apa ya? Masalah yang terkait dengan KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadi begitu. Fokus kepada masalah guru, yaitu masalah kegiatan belajar mengajar. Baik, kita lanjutkan. Karakteristik PTK. Satu, permasalahan sehari-hari di kelas. Yang dihadapi guru di kelas. Masalah-masalah guru di dalam kelas. Misalnya tentang hasil belajar siswa yang rendah. Misalnya motivasi belajar siswa yang rendah. Dan seterusnya. Kontekstual, kolaboratif, luas, situasional, dan spesifik. Artinya seperti ini. Kontekstual ya sesuai dengan konteks kelas di mana dia mengajar. Di mana sang guru mengajar. Kolaboratif melibatkan orang lain untuk melakukan observasi. Luas dan tidak mengganggu waktu kegiatan belajar mengajar tadi. Dan situasional serta spesifik. Spesifik artinya misalnya tadi ada 7A, 7B, 7C. Spesifik fokus ke 7A misalnya. Spesifik fokus ke 7B misalnya. Dan seterusnya. Itu namanya spesifik. Selanjutnya manfaat PTK. Ya, ini yang paling penting ya. Terkadang ada yang melakukan penelitian tindakan kelas. Tapi di simpulan penelitiannya metode pembelajaran A bisa meningkatkan. Padahal tujuan penelitiannya adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode A misalnya. Tapi hasil penelitiannya metode A ternyata bisa meningkatkan. Tidak menjawab itu. Karena apa? Karena tujuan penelitiannya adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar. Bukan untuk ngetes apakah metode A ini bisa meningkatkan atau tidak. Metode A ini bisa memecahkan masalah atau tidak. Bukan. Tapi bagaimana memecahkan masalah. Bukan ngetes apakah metode A bisa memecahkan masalah. Bukan. Tapi untuk mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah. Itu manfaat PTK. Jadi masalah nanti terpecahkan. Gitu loh. Yang kedua, karena masalah terpecahkan berarti menggunakan ada metode baru untuk memecahkan masalah di dalam KBM. Nah, karena sudah ada metode baru, maka itulah yang disebut dengan inovasi pembelajaran. Karena ada inovasi pembelajaran, maka ada peningkatan profesionalisme guru di dalam mengajar. Ini perbedaan PTK dengan penelitian biasa gitu ya. Kalau penelitian biasa itu untuk discover and verify knowledge. Misalnya ada teori. Metode A ini efektif untuk pembelajaran PAI. Dites. Oh, cocok ini untuk menggunakan eksperimen. Gitu ya. Jadi untuk verify teori, untuk ngetes teori. Jadi melakukan eksperimen dan lain sebagainya. Kalau PTK tidak. Use improve practice here and now untuk meningkatkan KBM. Kualitas KBM. Ada masalah di KBM. Dipecahkan apanya? Masalah di KBM. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan KBM. Jadi bedanya tujuannya sudah beda. Kalau penelitian formal itu untuk menguji teori, kalau PTK untuk meningkatkan hasil belajar, untuk memecahkan masalah dan lain sebagainya. Meningkatkan hasil belajar atau memecahkan masalah. Selanjutnya, inilah kombinasi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran di dalam kegiatan belajar, kolaborasinya. Jadi, kegiatan belajar mengajar ini tidak bisa terlepas dari 3 hal, yaitu peranan guru, motivasi siswa, komponen siswa, keberadaan siswa, dan juga materi pembelajaran. Masalah bisa datang dari siswanya, masalah bisa datang dari materi pembelajaran, juga bisa datang dari gurunya. Nah, intinya adalah untuk memecahkan masalah kegiatan belajar mengajar, itulah PTK. Baik, yang terakhir, tujuan PTK, ini tujuan utamanya PTK adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesionalisme guru dalam menangani proses belajar mengajar. Sekali lagi, untuk perbaikan dan peningkatan KBM. Itu tujuan PTK. Jadi kalau ada permasalahan di KBM, dipecahkan permasalahannya, tujuannya memecahkan masalah untuk meningkatkan kualitas KBM yang dilakukan oleh sang guru. Saya kira itu saja pengenalan kita atau materi awal kita tentang PTK pada kesempatan kali ini. Semoga
penjelasan singkat ini bisa dipahami, dan kalau ada pertanyaan silakan komen di grup Google Classroom, kita bisa diskusi di sana. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.